Jadi ketika Anda berlama-lama di rumah, ketidaktenangan pasangan Anda semakin jelas, semakin terlihat. Nah, ketika itu memang betul-betul Anda rasakan, nggak ada salahnya Anda tanya perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 tanda istri selingkuh saat Anda bekerja atau saat Anda di luar rumah. Ini adalah tentunya hal yang cukup kurang menyenangkan lah ya. Pada dasarnya mungkin si suami sibuk mencari nafkah, istri justru kurang memberikan perhatian terhadap Anda. Walaupun ini juga tidak berlaku kepada setiap wanita atau setiap istri, tidak ya. Ini mungkin hanya kejadian ini hanya beberapa lah ya. Cuman nggak ada salahnya Anda paham agar Anda lebih berhati-hati dalam menyikapi kehidupan di tengah kehidupan rumah tangga Anda ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, lalu apa saja 7 tanda ya yang pasangan Anda justru melakukan hal yang tidak terpuji saat Anda bekerja? Nah, ini biasanya lebih berlaku kepada suami yang memang mungkin bekerja di luar kota atau katakanlah jarang pulang. Mungkin ya, bisa saja terjadi seperti itu ya. Tapi itu semua juga kembali kepada tingkat kesetiaan Anda dengan pasangan Anda. Sejauh apapun Anda meninggalkan pasangan Anda, ketika pasangan Anda setia akan selalu dekat di hati Anda. Percayalah ya. Tanda yang pertama biasanya dia mulai jarang menghubungi Anda. Ini jarang menghubungi Anda. Sebetulnya bisa saja ya sekarang untuk bicara masalah komunikasi bukanlah hal yang sulit, tidak seperti dulu. Karena seperti dulu ya, ketika kita ingin ngobrol dengan pasangan kita harus menggunakan surat ya, atau mungkin kita harus pergi ke warung Telkom untuk berhubungan dengan keluarga. Kalau sekarang sebetulnya super mudah. Kalau kita memang ingin betul-betul membentuk komunikasi yang hidup antara kita dengan pasangan kita sendiri. Ini sebetulnya mudah ya. Ya mungkin hanya sekedar menanyakan kabar, sudah makan apa belum, atau mungkin sudah menjalankan ibadah apa belum. Ini kan sebetulnya kata-kata yang simpel namun mampu menenangkan pasangan saat pasangan Anda sedang bekerja di luar kota. Ini untuk para istri dan juga untuk para suami ketika memang istri tidak sempat, tolong luangkan waktu untuk tetap berkomunikasi bersama keluarga ya, biar hidup suasana walaupun Anda berada di tempat yang berbeda. Ini kemudian yang kedua, biasanya dia mulai sulit dihubungi. Nah, ketika sudah bicara ponsel ini kan secara logika hampir 100% lah ya, hampir 95% setiap orang itu setiap harinya membawa ponsel. Jadi ketika bicara ponsel nggak dibawa, inilah itulah. Itu sebetulnya alasan yang kurang pas. Karena ketika suaminya di rumah, suaminya tahu bahwa kemanapun si istri pergi selalu bawa ponsel ini. Lalu yang ketiga, tiba-tiba dia membuat alasan baru yang tidak terduga. Ya, ini. Alasan-alasan yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah Anda dengar. Ini. Ya kalau alasan itu logika, kalau nggak logika perlu Anda curigai. Karena di sini kan tidak semua alasan itu bernilai kebohongan. Ada yang betul-betul memang alasan itu hanya ingin semata-mata bentuk perhatian Anda agar Anda percaya, bisa jadi. Tapi juga ada memang alasan-alasan itu semata-mata memang dia sedang berbohong demi memberikan kepercayaan kepada Anda dengan alasan tersebut. Ini. Lalu yang keempat, dia mulai bohong tentang keberadaannya. Artinya saat dia di mana, dia berkata di mana, ya, ini. Jadi artinya di saat dia berada di tempat A misalnya, dia bisa bicara di tempat B. Nah ini juga bagian dari alasan ketika seseorang menolak Anda melakukan video call dengan pasangan Anda.
karena takut keberadaannya diketahui. Ini. Lalu ketika yang kelima, ketika memang berhasil dihubungi, dia akan selalu tanya kapan kamu pulang. Dia akan sering bertanya ketika suatu saat Anda itu bisa berhubungan atau nyambung, ya. Komunikasi yang ditanyakan itu selalu kapan Bapak pulang. Ini sebetulnya juga masuk dalam kondisi strategis, ya, strategi pasangan Anda agar tahu letak kepulangan Anda. Karena tidak sedikit orang yang memang kepergok ketika suami pulang tidak ngomong dulu sama istri. Ini bukan kejadian aneh di tengah kehidupan kita, ya. Ini. Lalu ketika dia sudah berada di rumah, mungkin baru 1, 2, 3 hari, sudah ditanya lagi kapan Bapak berangkat. Ini adalah hal yang tentunya ganjil lah, ya. Karena kita sebagai seorang pencari nafkah, ya, tentunya kepengen istirahat, juga kepengen sedikit berlama-lama bersama keluarga. Ini adalah bukan keinginan yang berlebihan ketika kita sudah berumah tangga. Karena rasa rindu obatnya adalah bukan yang lain, tapi rindu adalah yang mampu mengobati adalah pertemuan. Ini. Kemudian yang keenam, tiba-tiba dia mulai banyak bicara, berani mengeluh, ya, berani sedikit mengungkit atau mengungkap masa lalu. Ya, ketika ada ketidakcocokan itu akan dibangkitkan kembali kehidupan masa lalu Anda dengan pasangan Anda. Ini. Yang ketujuh, tentunya Anda juga harus selektif bahwa tiba-tiba Anda akan melihat gerak-gerik atau gelagat baru. Ya. Jadi ketika Anda berlama-lama di rumah, dia terlihat gelisah malah. Ya. Jadi ketika Anda berlama-lama di rumah, ketidaktenangan pasangan Anda semakin jelas, semakin terlihat. Nah, ketika itu memang betul-betul Anda rasakan, gak ada salahnya Anda tanya perlahan. Ya, kenapa sih kamu kelihatannya kok nggak tenang kalau saya ada di rumah? Ini. Walaupun dia biasanya langsung marah ketika ditanya seperti itu. Ya. Apalagi ketika Anda di rumah, kemanapun dia pergi, dia ponselnya dia bawa. Ini hanyalah sebagai gambaran, sahabat Kang Gubis semua, agar Anda lebih selektif, lebih bisa menguasai keadaan lah, ya, artinya agar keharmonisan kehidupan rumah tangga Anda selalu terjaga. Dan Kang Gubis selalu berharap bahwa apapun situasi dan kondisinya, Anda harus tetap tenang untuk dapat mendapatkan informasi yang jauh lebih akurat agar Anda tidak selalu buruk sangka terhadap pasangan Anda. Ini karena semua itu perlu fakta, ya, agar ketika apapun yang terjadi itu semata-mata karena betul-betul fakta, tapi bukan fitnah. Ini mohon maaf, ya. Nah, sahabat Kombis, itulah yang bisa Kang Gubis sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.